Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum alayah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengizinkan kita masuk kepada hari yang 11, malam 11 12 ya, malam 12 puasa yang ke-11. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita, Allah kuatkan kita untuk menutup Ramadan ini dengan memberikan gelar mutakin. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan keluarganya, dan kita juga mudah-mudahan termasuk umatnya yang nanti Allah berikan syafaat di mana tidak ada pertolongan kecuali salah satu, yakni adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kita ini akan melewati beberapa fase kehidupan, fase alam. Dan di setiap alamnya pasti akan berbeda kondisi keadaannya. Alam yang sudah kita lewati yakni adalah alam ruh. Gitu ya. Allah katakan ketika di alam ruh bertanya kepada kita, Alastu birabbikum. Semua ditanya, termasuk Ronaldo ditanya tuh, termasuk George Bush ditanya, termasuk orang-orang Israel juga ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Alastu birabbikum, kenal enggak sama saya, kata Allah. Lalu kemudian semua makhluk yang bernama manusia mengatakan bala syahidna, iya, kami mengenal kalau engkau adalah Rabb semesta alam. Yang menarik, kemudian kita pindah ke fase rahim. Fase rahim berbeda dengan fase yang sekarang ada di bumi. Kalau di bumi kita butuh udara. Kalau di rahim kita nggak butuh udara. Ada udara mati kita. Karena memang di ruang rahim itu tidak ada udara. Adanya air ketuban gitu ya Pak ya. Sekarang kita sudah berada di alam dunia. Sampai nanti mudah-mudahan Allah mengizinkan kita terus istiqomah berjalan di jalan Islam sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Yang menarik Bapak Ibu, ketika ruh itu berada di dalam janin, kemudian bergabung dengan janin, dengan jasad, ada suatu hal yang menarik yang Allah katakan di sana. Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan, kami berikan ruh tadi yang sudah bergabung menjadi manusia dengan jasad, kami berikan dia dua sifat, takwa dan fujur. Fujuraha wa taqwaha. Sejatinya manusia punya dua sifat, termasuk yang bicara ini, yakni sifat takwa dan sifat fujur, hawa nafsu. Gak heran semua manusia, termasuk para sahabat kecuali Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat buruk juga. Cuman kadarnya beda sama kita. Kalau mereka, para sahabat ditempa oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi generasi yang terbaik. Nah, dalam mengarungi kehidupan ini, Bapak Ibu,
Yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana kita bersabar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri-ngeri sedep nih. Bapak Ibu sudah siap? Harus siap. Ini kita bongkar kuncinya. Sabar menurut syariat adalah ketika kita ingin tadi fujurnya muncul, lalu kita bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Dan sabar yang satu ketika kita ingin taat tadi, takwanya. Jadi kalau secara gamblang timbangan itu, kalau takwanya berat gitu ya, semakin kita bertakwa gitu ya, dia makan sifat fujurnya hawa nafsunya semakin hilang. Untuk menghilangkan hawa nafsu itu, mengalahkan hawa nafsu, maka tingkatkan takwanya gitu, secara automatically-nya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya mau bahas adalah ketika masuk ke bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan hikmah. Salah satu hikmah dari begitu banyak hikmah adalah bulan kesabaran, melatih kesabaran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang mengajak kita berantem, mancing-mancing emosi, kalau anak muda diajak apa nih, budim gitu ya. Kalau yang sekarang generasi Z itu mokel, bukan budim lagi. Kalau budim Pak, buka diem-diem tuh. Kalau sekarang namanya mokel. Jadi kalau anak bapak bilang, lu kemarin mokel ya? Ah itu tuh ketahuan tuh. Buka diem-diem tuh. Ini bahasa anak-anak kita harus tahu Pak. Namanya mokel. Kalau anak-anak yang sekarang, anak-anak SMA, anak SMP tuh bilangnya mokel sekarang. Namanya mokel Pak sekarang Pak. Buka diem-diem. Nah Bapak Ibu sekalian, yang mau saya singgung hari ini adalah bagaimana kita di bulan puasa ini meraih fungsi sabar tadi secara maksimal. Pak Bu, setiap ibadah itu ada pembatalnya, betul? Ada perusaknya. Bapak Ibu, termasuk bukan sholat aja, termasuk menikah. Nih, yang pengantin baru yang sudah agak lama dikit, yang lama banget, yang 40 tahun ada. Kalau sholat itu dihitung pahalanya dari takbir hingga salam. Selesai dihitung pahalanya. Pahalanya dihitung. Selesai. Sholat zuhur selesai ketika salam. Nah, menikah juga begitu. Menikah itu mulai dari akad sampai salah satunya bertemu dengan Allah atau berpisah secara syariat. Kalau sholat nggak pakai baju, nggak menutup aurat, tidak sah. Artinya baju yang kita pakai menuai pahala, termasuk menikah Bapak Ibu, menjalani kehidupan. Saya nggak keluar jauh-jauh karena ini adalah ruang kehidupan kita, aplikatif. Bagaimana kita bersabar, Bu, Ibu, Bu. Baju bapak yang ibu setrika, pahala Bu. Dipakai sholat, pahala Bu. Bapak sholatnya cuma satu pahalanya, sholat zuhur doang. Ibu sholat zuhur sama pahala nyetrikain. Pak, bapak beliin ibu baju kagak? Spray, mainan anak, panci, lemari. Selagi itu masih kepake Pak, pahalanya ngalir. Masih ngalir Pak pahalanya Pak. Nah bagaimana ngambek ini menjalani kehidupan berkeluarga ini dengan konsep sabar tadi. Konsep sabar. Ketika kita sholat, di bilangan daerah sana ada yang sehari
1 juz atau 2 juz. Bapak sanggup nggak? Itu tadi, bersabar ketika beribadah. Nah, perjalanan menikah tadi juga harus penuh dengan sabaran. Istri cemberut, sabar Pak. Istri pakai daster nggak cakep, sabar Pak. Anak ngeselin, sabar. Kalau nggak sabar, maka dia akan rusak nilai ibadahnya, kan rugi. Misal ibu lagi nyapu, anaknya ngotorin lagi, bocah bader banget, kagak ngari emak lagi nyapu apa, pergi main, ntar kalau udah rapi baru balik lagi. Bu, jangan begitu ya Bu ya. Pak, Bu, mau nggak nanti kumpul lagi di akhirat sama keluarga? Bener, yakin? Saya kasih resepnya. Saya juga belum bisa-bisa amat, tapi lagi on the go dalam mempraktekkan. Kata Allah Subhanahu wa taala gini, Bu, Pak. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Bahasa gaulnya gini, kata Allah, lu mau masuk surga? Ini Allah nanya nih, am hasibatum an tadkhulul jannah. Kamu mau masuk surga? Wala ma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Lah, gua aja belum lihat lu sungguh-sungguh mau masuk surga. Belum lihat. Bini cemberut aja udah ngambek tuh, Pak. Jahadu, jihad. Kekuatan sungguh-sungguh, Pak. Ada nggak perang leha-leha? Entar dulu, ngaso dulu bentar. Sama musuh, nggak bisa begitu. Latihan perang dulu, fisik dulu, belajar senapan. Lah ini yang dihadapi kehidupan. Allah nanya, amasiru anta dakhulul jannah, lu mau masuk surga? Sedangkan gue belum lihat lu sungguh-sungguh masuk surga. Dites sama bini aja, udah pusing, pergi dah mancing dah. Pulang maghrib, sampai rumah, mana bukaan belum ada ini, belum matang, beliin diri katanya gitu. Kata bini gitu ya, beliin diri. Ini kesungguhan. Bu, bapaknya pulang bawa duit cuman sedikit. Jahadu minkum, Bu. Bapak mantep banget, hari ini 50.000, alhamdulillah. Besok giat lagi ya Pak, 60.000 besok. Begitu. Ini jahadunya begitu, jihadnya untuk melawan kesabaran agar kita bisa masuk ke dalam surga. Lihat ujung ayat ini, wa ya'lamas sabirin, dan saya belum lihat kamu bersabar terhadap ibadah-ibadah yang telah aku berikan, termasuk ibadah yang panjang, menikah Pak. Gue belum lihat lu sabar, bocah bader lu gebukin baik, kata gitu. Lu jewer kupingnya. Kan gitu. Belum sabar, itu belum sabar namanya. Dudukin, nasihatin. Harus kita update ilmunya tuh Pak, ilmu psikologi anak kita harus update. Bagaimana anak lebih cepat lagi mengakses apa tuh gadget, internet. Saya aja nih, anak saya udah kelas 1 SMA, masih belum siap menghadapi anak saya yang sudah tumbuh gede, yang dia udah mulai tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Agak ngeri-ngeri sedep Pak, karena data 2017 di DKI, anak SMA yang sudah bergabung dengan komunitas LGBT itu sejumlah 17.000. 2017, sekarang 2025. Kita kalau nggak buka wawasan kita tentang dunia luar, selesai Pak. Kita dibohongin mulu sama anak. Makanya kita harus sabar, update pengetahuan, itu termasuk sabar. Untuk bisa nanti berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'rad, surat Ar-Ra'd ayat 22. Waladzi sabaru btigha awajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang mengharap ridhonya Allah. Jadi sabar itu poinnya adalah ketika kita meletakkan harapan kita kepada Allah, itu sabar. Begitu bini ngeselin, ya Rabb, yang disebut Allah dulu. Anak kita lagi bandel, ya Rabb.
La haula wala quwata illa billah. Saya cuma bisa berdoa, ya Rabb. Mengharapkan ridho Allah dari usaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya Rabb. Itu mengharapkan ridho Allah. Ridho di mana? Ketika kita diamanahkan istri, diamanahkan anak, kita ridho, ditakdirkan misalkan saat ini anak kita naudzubillah bandel misalkan. Takdir yang sedang berjalan kita ridoin dulu. Baru kita berusaha semaksimal mungkin untuk merubah, berharap kepada Allah agar Allah merubah semuanya menjadi lebih baik. Gak cukup sabar. Wa aqama shalah wa anfaqum mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang sabar pasti sholat. Kan ayatnya menarik, Pak. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim itu kan ayat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka ya Allah, saya sedang beribadah, termasuk sedang menikah, menjalankan kehidupan berkeluarga. Saya hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Allah balas seketika. Wasta'inu bisobri wassalah. Sabar dulu. Sabar menghadapi takdir yang sekarang kamu sedang aku uji. Dengan istri yang comel, bawel, misal aja nih, Pak. Saya jangan dirundung, Pak. Misal aja ini, mudah-mudahan kagak ada di sini ya, Bu ya. Kagak ada ya, Bu. Baik semua di sini mah. Lalu kemudian sholat. Kata kita ngomong iya karena budua, iya karena stain. Karena stain dijawab wasta'inu. Ya udah minta aja pertolongan. Sabar dulu terus sholat. Lalu kemudian bersedekah sirra wa alaniyah, diam-diam atau terang-terangan. Lalu kemudian setelah itu baru wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Enggak gampang, Pak. Misal Bapak udah rapi mau berangkat ke kantor, habis hujan nih, baru jalan sebentar ada mobil ceprat kotor. Woi lu, mudah-mudahan masuk surga dah. Nggak bisa begitu. Yang ada ngomel kita. Woi, matanya di mana gitu kan? Nyupir pelan-pelan apa? Nah ini sabar di situ. Bisa nggak kita ketika kita dizolimi orang, lalu kita memberikan kebaikan kepada orang itu, termasuk doa. Ini sulit. Saya juga masih sulit sini, walaupun ngomong di sini juga. Lalu kemudian ulaika lahum uqbaddar. Orang yang kayak gini dikasih cobaan apapun dia sabar, lalu dia sholat, terus minta pertolongan Allah, lalu dia kemudian infak, sedekah, lalu memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang menjahati kita, menzalimi kita, dapat kesudahan yang baik. Udah pasti yang baik itu adalah jannah. Di ayat berikutnya di ayat 23, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Orang ini masuk ke dalam surga bersama siapa? Nenek moyang. Bapak punya ayah ibu. Ayah ibu punya ayah ibu 4. Gitu ya. Ayah ibu punya ayah ibu. Terus ke atas. Nenek moyang, tapi yang soleh. Yang soleh, artinya dia masih Islam. Masih Islam. Itu semua akan diajak ke dalam surga. Terus wa dzurriyyatihim wa azwajihim, dan istri-istri kalian. Bentuknya jamak, Pak. Kalau Bapak punya istri 2, 3, 4 masuk semua tuh. Bentuknya jamak. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu. Allah diksinya nggak pakai aulad, anak enggak, tapi diksinya pakai dzurriyat. Bapak punya anak 3, anak 3 brojol lagi anaknya 6, terus begitu. Yang soleh itu semua nanti masuk ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, masuk dari setiap pintu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digandeng, Pak. Lalu malaikat ini ngomong, ketika Bapak gandeng orang tua, gandeng kakek, nenek, encang, kumpi ya, kata saya kumpi. Apa itu kalau kumpi? Engkong, buyut.
buyut. Istri 4 digandeng, anak cucu semua digandeng. Malaikat ngomong, salamun alaikum bima sobartum. Selamat, assalamualaikum, masuk silakan, karena engkau telah bersabar. Diginin sama Allah sabar, digituin sama Allah sabar, dicobain ini sabar, dilempar batu sabar, dikatain jelek sabar, dibully sabar. Engkau sangat sabar, silakan masuk. Mau nggak Pak begitu Pak? Berat tapi ya, berat. Kenapa begitu banyak kelebihan kesabaran ini yang Allah berikan kepada kita? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Cuman orang-orang yang bersabar itu yang dibalas dengan pahala yang tanpa batas. Itu tadi Pak, pahala tanpa batas itu. Terus ke atas nenek moyang, terus ke bawah cucu-cucu. Jadi Bapak kagak usah takut kalau Bapak nggak bakal ketemu sama cicit atau anaknya cicit, nggak usah takut, entah bakal bisa kumpul. Cuman tadi syaratnya sabar, doain anak biar soleh, terus bangun malam, tahajudin, nangisin. Istri juga begitu, tepok kakinya, bangun yuk, kita jahadu minkum, kita jihad melawan apa nih, kemalasan, melawan ngantuk. Kita tahajud bareng yuk, mah, bu, kita doain anak-anak kita. Masya Allah. Kalau udah begitu, konsistensinya yang berat, istiqomahnya yang berat. Nah, istiqomah ini juga nggak gampang. Minta sama Allah, minta sama Allah untuk diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan apa yang kita bisa, sehingga janji Allah berikan kepada kita, kumpul rame-rame. Bayangin satu kapling begitu kan, di situ ada bapak kita, engkong kita, kumpi kita, ada anak kita, istri kita, moyang 2, moyang 3, moyang 4, anak cucu, cicit, semua kumpul jadi satu. Masya Allah. Ini yang terkadang di bulan Ramadan ini kita kurang sabar. Panasnya kurang sabar, laparnya kurang sabar, emosinya kurang sabar. Yuk sama-sama, mudah-mudahan, saya berharap kepada diri saya sendiri dan kita semua di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam bersabar. Amin. Sehingga kita bisa menjalankan puasa 1 bulan penuh, meningkatkan iman, meningkatkan ihsan kita, dan meningkatkan keilmuan kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan seperti yang Allah janjikan, seperti Rasulullah janjikan, bahwa kita nanti akan keluar seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.